Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sobat-sobat Haki yang berada di rumah serta para pemirsa yang mendengarkan? Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dalam keadaan sehat, tetap menjaga kita dalam keadaan iman, dan tetap menjaga kita dalam keadaan bahagia, insyaallah. Bagaimana teman-teman semua? Apakah puasa hari ini lancar? Puasa hari ini mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah dengan diisi penuh bersama amalan-amalan soleh dan juga tilawah Quran? Maka sembari kita menunggu berbuka puasa, marilah sejenak teman-teman semua kita saksikan, kita cermati kisah Bapak Alam dan keluarganya. Ini silakan dibuka surat An-Naba. Ayo nak, dibuka surat An-Nabanya. Ya. Sekarang Abi mau baca ya. Ini sama kakak dengerin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Oh, iya masa. Gimana? Besar bucek. Ada rambutan tuh. Oh iya. Ambil yuk. Ayo. Jangan, itu rambutan punya siapa? Dapat ambil aja. Enggak, aku takut dimarahin Abi. Salim. Tungguin dong. Aku juga mau. Tadi nggak mau. Yaudah, yuk. Nah, tapi ngambilnya pakai apaan? Itu ada gala. Udah, ayo pakai itu aja. Yuk, itu. Ayo, ambil. Coba. Ini udah cukup nih. Ayo, banyak kan ya. Bawa ke situ aja yuk. Udah usah yuk. Bawa ke sana aja yuk. Udah ada orang ini. Ya. Rehan kemana ya? Di sekolahan katanya udah pulang. Rehan ngapain di situ lah? Rehan lagi ngapain? Rehan, itu punya siapa Rehan? Buang Rehan, itu bukan punya kita. Ini kalian ngambil dari mana? Tadi kita ngambil dari situ, Om. Kalian udah tanya sama orangnya itu punya siapa? Aku nggak tahu dia punya siapa. Nggak boleh. Ini semua yang nanti akan kalian makan di neraka. Nggak boleh teman-teman. Udah sekarang semuanya pulang. Rehan, ini bukan punya kita. Rehan jangan makan sembarangan ya nak. Rehan mau nanti Allah panggil Abi masuk ke neraka gara-gara Abi biarkan Rehan makan yang punya kita. Rehan mau Abi masuk neraka, Rehan. Rehan mau. Nah, kita memang nggak punya apa-apa di rumah, tapi bukan berarti Rehan boleh memakan sesuatu yang bukan punya kita. Rehan tahu ini punya siapa? Abi nggak tahu nak. Abi nggak tahu ini punya siapa. Kenapa Rehan ikut teman-teman ngambil? Tapi Rehan minta maaf ya. Tadi udah ikut temen. Kalau gitu Abi minta jangan diulang lagi Rehan ya. Jangan jadikan Abi orang yang paling menyesal di akhirat nanti gara-gara Rehan makan sesuatu yang bukan punya kita.
sesuatu yang punya kita, Rehan. Yang bukan punya kita nanti akan menjerumuskan kita dibakar, Rehan, dalam api neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, Iya, kenapa Abi? Abi tadi lihat anak kita makan rambutan yang bukan punya kita. Astagfirullahaladzim, Rehan. Kamu nggak boleh kayak gitu, nak. Nah, sesulit apapun kondisi kita, sebagaimanapun laparnya kita, walaupun kita tidak punya satu sesuap nasi pun, Abi mohon sama Rehan, begitu juga dengan Umi. Abi minta sama Rehan dan Umi, jangan permalukan Abi di hadapan Allah, nak. Jangan memakan suapan-suapan yang bukan hak kita, yang itu haram di mata kita, ya nak ya. Hanya boleh memakan sesuatu yang memang punya kita. Dan Abi yakin, Abi percaya Allah pasti akan memberikan kepada kita rezeki dimanapun datangnya, yang itu halal untuk kita, nak. Maafin aku, Abi, Umi. Rehan nggak akan ulangin lagi. Ya, jangan diulangi lagi, Rehan ya. Ya, jangan jadikan Abi sama Umi orang-orang yang nanti Allah hukum di akhirat. Ya, kita sayang sama Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak. Iya Ustaz, ada apa? Oh iya Pak, maaf Pak kalau saya lancang. Sudah beberapa hari ini saya perhatikan Bapak setelah sholat zuhur langsung keluar dan langsung pulang. Bukankah setelah sholat zuhur itu afdolnya kita berzikir dan berdoa dulu Pak? Maaf Ustaz, begini. Sebetulnya saya ingin Ustaz berzikir dan berdoa setelah pulang sholat itu seperti sholat-sholat lainnya. Tapi karena saya punya anak Ustaz, anak saya sekolah, dan saya khawatir kalau nanti pulang tidak bersama saya, lantas dia pulangnya bareng bersama teman-temannya. Dan ketika anak saya pulang pasti melewati sebuah taman yang di situ rambutan lebat sekali berbuahnya Ustaz. Suatu hari saya terlambat Ustaz menjemput anak saya, lalu saya melihat anak saya memakan rambutan yang saya sendiri tidak tahu Ustaz punya siapa. Saya sangat khawatir Ustaz, saya takut ketika nanti di akhirat Allah mengazab saya, lantas Allah menghukum saya karena saya membiarkan anak saya memakan makanan yang bukan dari jerih payah saya Ustaz, yang bukan dari keringat saya, dan itu tidak halal Ustaz. Saya sangat takut sekali Ustaz. Makanya saya setelah selesai sholat saya langsung pulang dan bergegas untuk menjemput anak saya. Masya Allah, semoga Allah menjaga keluarga kita dari api neraka ya Pak. Amin. Saya mohon doanya Ustaz, doakan anak saya, semoga Allah lindungi dia dan menjadikannya dia anak yang soleh Ustaz. Saya mohon izin dulu Ustaz karena buru-buru. Baik Pak. Mari Ustaz. Nah teman-teman semua, bagaimana? Sudah menyaksikan dengan cermat kisah Bapak Alam dan keluarganya? Nah teman-teman semua, kisah Bapak Alam ini mengingatkan kita kepada seorang sosok sahabat yang bernama Abu Dujana. Bagaimana kisah Abu Dujana? Sama persis dengan kisah Bapak Alam dan anaknya. Ketika itu Abu Dujana selalu bergegas pulang ke rumah ya, setelah selesai sholat subuh berjamaah, dan bahkan tidak sempat untuk berzikir dan berdoa. Hingga suatu saat Rasulullah SAW pun bertanya perihal yang dilakukan oleh Abu Dujana. Maka Abu Dujana pun menjawab dengan jawaban yang dengan itu membuat Rasulullah SAW menangis. Apa jawaban tersebut? Wahai Rasul, suatu hari aku terlambat untuk pulang ke rumah dan akhirnya aku menemukan anakku
memakan buah kurma yang jatuh dari pohon tetanggaku, dari pohon kurma tetanggaku. Nah teman-teman semua, anaknya Abu Dujana memakan buah kurma yang jatuh di pelataran rumah Abu Dujana dari pohon kurma tetangganya. Akhirnya apa yang Abu Dujana lakukan? Abu Dujana pun bergegas menghampiri anaknya dengan berat hati dan dengan sedih. Abu Dujana mengatakan, wahai anakku, jangan sampai engkau permalukan ayahmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh aku tidak akan membiarkan satu kurma pun bersarang ke perutmu. Maka keluarkanlah, cepat keluarkan. Masya Allah, ini yang dilakukan oleh Abu Dujana, teman-teman. Abu Dujana sangat-sangat takut dengan harta haram ataupun makanan haram yang dimakan oleh anaknya. Dikarenakan Abu Dujana pun hidup dalam keadaan serba kekurangan, yang mana ketika anaknya terbangun, maka lantas dia akan memakan makanan yang ia temui. Dan ketika itu anaknya menemukan biji-biji kurma ataupun buah-buah kurma yang jatuh dari pohon kurma tetangganya di pelataran rumahnya. Masya Allah. Akan tetapi Abu Dujana sebagai seorang ayah yang tegas, sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membiarkan makanan itu masuk ke dalam perut anaknya dalam keadaan haram. Nah teman-teman semua, sungguh sebetulnya kisah Bapak Alam ini dan juga Abu Dujana yang baru saja kita dengarkan bisa menjadi ibrah bagi kita semuanya. Tentunya yang pertama adalah jangan sampai teman-teman semua dan para pemirsa mendengarkan kita memakan makanan yang haram yang bukan hak kita. Seingin apapun kita, ya, sepenasaran pun kita dengan sebuah makanan atau sesuatu benda yang bukan milik kita, jangan sesekali kita mengambilnya tanpa meminta izin ataupun tanpa permisi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman semua, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Bapak Alam serta dipertegas lagi dengan kisah Abu Dujana tadi, maka sesungguhnya ini adalah kewajiban bagi seorang ayah, seluruh ayah yang dia memiliki keluarga, untuk menjaga keluarganya dari api neraka, dari makanan haram, dari perbuatan yang haram, dan dari segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang melalui Rasul kita SAW yang tertera dalam Al-Hadis maupun dalam Al-Quranul Karim. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kalian, jagalah keluarga kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Maka teman-teman semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terhindar dari makanan-makanan haram. Dan ketika kita sudah menjadi seorang ayah, Allah jadikan kita ayah, jadikan kita suami, jadikan kita kepala keluarga yang mampu menghalangi keluarga kita, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka, hingga kelak akhirnya kita semua akan bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati segala kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Baik sobat Haki dan para pemirsa yang mendengarkan, cukup dari saya Ustaz Nur Alim. Insyaallah kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.